Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Michael. Oke, kita akan hari ini membahas Zelika ya. Tapi sebelum itu saya mau berterima kasih untuk kalian semua untuk supportnya. Dan kalau misalnya nonton video ini dan belum subscribe, bisa bantu subscribe. Subscribe itu free juga, dan juga like videonya ya. Oke, thank you semuanya. Oke, kita langsung mulai bahas Zelika ya. Zelika itu kalau kalian buka CoinMarketCap ini, coba ya, bentar ya. Oke ya, ini kita buka CoinMarketCap. Misalnya ini CoinMarketCap ada Bitcoin, Ethereum, Binance dan lain-lain. Kalau kita mau lihat koin apa sih yang naik paling banyak atau koin apa sih yang turun eh, paling drastis gitu ya di hari itu, kita klik yang 24H ini 24 jam. Nah, kita klik ini pertama ini keluar ini yang koin yang naik dalam 24 jam yang paling besar ya kenaikannya, increase-nya ya. Oke, ini kita lihat bisa ada Phantom, ada Matic, ada Hot juga ternyata ya. Ada Zilliqa, ada Voyager Token, ada Chilis dan lain-lain. Tapi kita akan bahas Zilliqa. Kenapa sih Zilliqa bisa naik? Oke, sedikit fundamentalnya. Apa sih yang bisa drive atau apa yang sih yang bisa membuat price Zilliqa, harga Zilliqa bisa naik gitu ya? Oke, yang pertama adalah ini saya buka website Zilliqa. Sebenarnya di website Zilliqa ini nggak ada sesuatu yang baru sebenarnya ya. Yang baru adalah ini, kalau kalian buka ini di Twitter, ini ada Zilliqa, tapi kita lihat Zilliqanya ini udah ganti profile, bukan profile picture ya, tapi ini dia punya, ini ada lambang sepak bola gitu, ada lambang bola, soccer ball gitu. Nah, kenapa sih ada gambar ini? Ternyata kalau kalian kita buat ke bawah ini banyak yang ini nih berpartner sama Zilliqa. Contohnya ini James Rodriguez, terus ada kayak Renato Sanchez, Raul Jimenez, Diego Jota, Falcao, Keylor Navas. Ini semua pemain bola bintang dunia sebenarnya ya, di klub-klub besar juga, Diego Costa dan lain-lain seperti itu. Nah, ini apa sih artinya dengan partner-partner Zilliqa ini? Salah satu kalau kalian buka paling atas nih juga baru desain ini adalah ini dari Polaris Sports. Jadi sebenarnya kalau kalau saya lihat ini adalah secret project dari Zilliqa. Kalau kalian misalnya bisa contoh kita buka James Rodriguez ini, I will be partnering with Zilliqa. Dia bakal partner sama Zilliqa to bring some amazing blockchain powered surprise to all my fans worldwide. Jadi untuk membawa kayak teknologi blockchain yang bikin surprise gitu ya untuk semua fansnya gitu. Jadi ini follow me and Zilliqa for more info. Jadi sebenarnya ini masih secret project kalau menurut saya. Ini juga Polaris Sports ini adalah agensinya untuk pemain-pemain bola ini gitu. Ntar kita buka juga Polaris. Siapa aja sih yang ada di agensi ini? Apakah semua akan ikut seperti itu? Ini udah banyak banyak sekali pemain bola bisa dilihat dari, mungkin kita buka ininya Polaris Sportnya. Kita bisa buka fotonya ya kalau bisa. Oke, nah ini fotonya ada ini James, Falcao dan lain-lain. Tapi kita nggak usah bahas ini. Kita coba misalnya buka ini websitenya Polaris Sports. Kita buka Who We Are. Bukan Who We Are, sorry. Ini talentsnya siapa aja? Talentsnya sepertinya banyak ya. Coba kita buka ini. Nah, talentsnya ini semuanya. Tapi ada satu nama paling mencolok yaitu ini, Cristiano Ronaldo. Juga salah satu talent untuk Polaris Esports. Tapi dia belum ada ini ya, belum ada kayak endorsan. Jadi pertanyaan kita adalah apakah Cristiano Ronaldo CR7 ini ikut dalam programnya Zilliqa ini ya, untuk mungkin kemungkinan besar sih kalau menurut saya, kalau ditanya oke, prediksinya apa nih, kemungkinan besar mungkin NFT gitu, NFT dengan yang berhubungan dengan sepak bola, tapi bisa aja saya salah juga. Jadi kita harus lihat nanti karena ini masih project coming soon dan belum dirilis seperti itu. Jadi kita coba langsung masuk ke technical chartnya aja ya. Oke, kita masuk ke ini dari Binance. Technical chartnya kemarin Zilliqa juga sempat koreksi. Kita juga udah pernah bahas Zilliqa. Kalau kalian yang belum lihat, coba bahas Zilliqa, itu lebih ke bahas fundamentalnya apa aja tuh Zilliqa di video saya sebelumnya. Oke. Sekarang ini Zilliqa ini sudah buat bullish cross. Kenapa bullish cross kita bisa lihat? Ini karena ini MA20-nya ini udah naik ke atas daripada MA55-nya. Jadi ini udah bagus banget. Menandakan bahwa ini adalah pola bullish ya. Tuh. Jadi udah cross gini, MA20-nya udah naik. Jadi kalau kalian lihat lebih jelas lagi, kita zoom. Nah, tuh bisa dilihat ini crossingnya
Jadi garis warna oranye ini di atas garis warna merah seperti itu. Jadi ini menandakan pola bullish. Bagus sekali. Jadi kalau misalnya menurut saya, kalau ditanya bagaimana sih price prediksinya gitu ya, kemungkinan besar dia bakal, kan ini udah naik nih. Lalu yang EMA 55 nya seperti ini. Jadi EMA 55 nya jadi di bawah, EMA 20 nya di atas. Nah, bakal naik seperti ini. Paling bagus sih kalau misalnya dia bisa retest di EMA 20 nya. Jadi misalnya sekarang kita lihat dia naik sempat kencang, terus sekarang agak koreksi, dan ini bagus, bukan berarti dia langsung turun atau seperti pump and dump, tapi ini koreksi, mungkin dia bisa turun sampai sini, di support dia di 0,5, ini sekitar 0,19 sen, terus baru naik lagi seperti itu. Ini baru bagus, baru pola yang sehat seperti itu. Karena menurut saya ini potensinya masih sangat besar, karena pertama projectnya juga belum di launching ya. Jadi sangat bagus sekali kalau misalnya dia launch aja, itu apa yang akan publik lihat gitu ya. Pasti banyak orang yang menjadi tertarik dengan Zilliqa seperti itu. Nah, price prediksinya bagaimana? Oke, kita buka selalu pakai price prediksi. Selalu saya taruh di target 1,414 dan 1,618. Ini lumayan target realistis menurut saya. Jadi kalau misalnya kita cari demand zone-nya berapa? Demand zone-nya mungkin kita, kalau misalnya dia turun, kita anggap dia bisa turun sampai sini nih, 0,5. Jadi dia bisa turun dulu, retest level Fibonacci-nya juga, terus mungkin di sini udah ketemu dengan EMA 20-nya juga di sini. Jadi dengan kayak gini bagus sekali untuk dia bisa melanjutkan kenaikan seperti itu. Itu yang kita mau sebenarnya. Oke, jadi kalau misalnya ini mungkin di sekitar 0,19an di level sini ya. Jadi semoga dia nggak turun ya. Tapi kalau dilihat dari perkembangannya market kayaknya harusnya tidak turun. Dengan target di 0,30 sen, 0,33 sen. Terus kalau misalnya dia launching bagaimana nih? Kalau misalnya dia launching projectnya, ntar mungkin kita bisa update lagi kalau projectnya sudah launch dan lain-lain. Ini saya juga taruh target di level Fibonacci 2,618. Tapi kita harus lihat lagi, mungkin ntar kalau misalnya minggu depan atau lihat perkembangannya baru kita bisa video lagi seperti itu. Oke, jadi coba price range-nya berapa? Misalnya kita beli di target sini. Zilliqa ini buat investasi sangat bagus sekali. Dengan beli di sini bisa sekitar 60%, beli di atasnya sekitar 75% seperti itu ya. Kalau misalnya kalian beli di harga sekarang, itu sekitar 65% dan 50%an lah ya, 52%an. Jadi mungkin kita bisa menunggu sedikit lagi, bukan menurut saya, karena ini dia sudah cukup hijau ya. Ini agak di pump gitu, agak naik cukup kencang, jadi mungkin dia akan agak koreksi dikit, turun sedikit, baru naik lagi. Tapi kalau misalnya naik lagi juga bisa jadi ya. Tapi di sini ada candle seperti candle rejection juga seperti itu, bisa dilihat. Oke, ini untuk prediksi saya. Dengan bullish cross ini harusnya cukup bagus. Oke, kita langsung masuk ke chart Indodax. Oke, ini lebih clean lagi chartnya. Ini saya bikin EMA 20, EMA 55-nya. Sama EMA 20 ditandai oleh warna biru, EMA 55 warna pink. Ini belum crossing ya, ini belum crossing. Hampir crossing nih sebenarnya, satu candle lagi ya. Jadi semoga dia bisa crossing. Jadi bagus juga sama seperti yang di Binance. Jadi kalau misalnya dia cross, dia naik seperti ini, terus yang ini seperti ini. Nah, itu bagus sekali, bullish cross tandanya. Seperti itu. Nah, ini sekarang dia lagi di resistennya dia. Ini psikologi juga di level 3000 soalnya. Nah, bagaimana sih cara ambil Fibonacci-nya? Nih kita belajar dari awal lagi. Nah, ini Fibonacci-nya, ambil dari paling atas. Biasanya saya ambil dari paling atas ke paling bawah. Nah, paling bawahnya kan ada di sini sebenarnya nih. Tapi kenapa ambil yang sebelah sini? Karena menurut saya ini lebih, kalau yang di sebelah sini lebih valid, karena di sini juga ada dua. Jadi pernah turun jauh kan, terus ke reject ke atas, tapi tetap turun lagi, terus dia naik lagi di sini. Jadi sebenarnya ini cukup bagus, terus turun lagi di sini. Jadi di sini cukup support yang lebih kuat daripada support yang sebelah sini gitu. Secara short term yang 4 jam. Lalu ini juga kalau misalnya kalian lihat, ini mengenai candle supportnya juga. Jadi mungkin saya ininya ganti ke warna hitam. Backgroundnya kita hilangin seperti ini. Nah, lihat ada warna hitam juga di garis warna biru juga ternyata ya. Berarti ini benar-benar supportnya dia di level 3000-an seperti itu. Jadi ini sangat bagus. Nah, jadi bisa beli juga di level 3000. Kalau misalnya dia nggak kuat di level 3000, dia bakal retest support, ya retestnya ke sini nih. Oh, sabar ya. Mungkin kita ganti ininya ke kanan. Jadi lebih gampang dilihat. Nah, paling kalau misalnya mau jatuhnya ke 2700 seperti itu. Jadi pas
kalau misalnya dia bisa jatuh, kalau mau jatuh gitu ya, bisa jatuhnya ke sini pas retest sama MA20 nya gitu. Ini berarti ini gini, seperti itu. Lalu bisa naik dengan price target kita di 1,414, 1,618. Mungkin kita ganti warna merah sama warna oranye mungkin. Nah, di sini di 4.800 sama 5.200. Ini menurut saya target yang bisa dipenuhi sebenarnya untuk sekarang ini ya. Karena dengan altcoin season dan lain-lainnya, dengan jadi demand zone kita di berapa? Demand berarti mungkin di sekitar sini 2.700-an, 2.800. Itu kalau misalnya dia tidak bisa mempertahankan ini resisten ini ya, karena sekarang dia masih di resistennya di 3.000-an gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa mempertahankan, mungkin bisa ambil di daerah sini, berarti sekitar 2.800 sampai 2.700, turun dari retest baru dia naik lagi gitu ya. Jadi pada saat dia retest baru dia melanjutkan kenaikan seperti itu. Nah, targetnya di 4.800, 5.200. Berapa sih kenaikannya, price range-nya, potential profit-nya berapa? Sekitar 75% dan 87% kalau misalnya kita beli di harga sekarang. Tapi kalau misalnya kita beli di harga 3.000 itu juga bagus. Kalau misalnya kalian memang buat investasi mau ambil sekarang juga nggak apa-apa, karena menurut saya masih murah juga Zilliqa. Terus kita masih 75% dan 60%. Jadi untuk diversifikasi portfolio kalian dan juga untuk investasi dengan Zilliqa ini, karena Zilliqa masih termasuk koin kecil ya kalau di coin market cap ini. Koin nomor 57. Bayangin kalau Zilliqa udah masuk koin top berapa ya? Mungkin top 30 udah lumayan. Lumayan banget. Itu udah bisa naik berapa kali lipat menurut saya. Beberapa ratus persen gitu. Jadi mungkin ntar kita setiap minggu atau apa untuk review Zilliqa juga ya. Seperti itu aja video dari saya. Ini adalah analisa saya sendiri, opini pribadi. Disclaimer on untuk kalian semua. And terima kasih untuk nonton sampai akhir video. Thank you semua dan subscribe videonya kalau kalian belum subscribe. See you in the next video. Bye bye.